Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaannya, meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sebagai berikut. Di antaranya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kedua, apabila seseorang menghabiskan hidupnya dengan kekafiran walaupun 100 tahun, kemudian ia mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, maka semua dosanya akan diampuni. Yang ketiga, apabila 7 petala langit dan 7 petala bumi diletakkan di sebelah timbangan dan kalimat la ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, maka kalimat thayyibah ini akan lebih berat. Di antaranya lagi, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka barang siapa yang pada akhir hidupnya ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Dan masih banyak lagi fadilah dan keutamaan menyampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, salat khusyuk dan khudu'. Kita sebagai umat Islam diwajibkan mendirikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Quran surah An-Nisa ayat 103. Di antara beberapa keutamaan salat, salat adalah tanda bagi orang yang beriman. Salat adalah tiang agama Islam. Salat adalah pembeda antara Islam dengan orang kafir. Salat adalah tembok antara muslim dengan syirik. Salat adalah jihad yang terbaik. Salat adalah cahaya bagi seorang mukmin. Salat adalah cahaya hati. Salat adalah anak kunci surga. Salat akan menggelapkan wajah syaitan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang menjaga salatnya akan mendapatkan 5 keuntungan, yaitu 1. Dimudahkan rezekinya, kemudian diselamatkan dari siksa kubur, menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya, keempat, melintasi sirat secepat kilat, dan kelima, masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu kita harus berusaha menjaga salat kita pada awal waktu dan mengajak orang lain untuk menjaga salatnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-ilmu ma'adz-dzikri. Ilmu artinya mengetahui hal-hal yang mendasar dalam agama, seperti pengetahuan tentang halal haram, baik buruk dan sebagainya. Menuntut ilmu mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Kedua, yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketiga, seseorang yang pelajari 1 ayat Al-Quran lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat, dan mempelajari 1 bab ilmu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Keempat, seseorang yang pergi untuk mempelajari ilmu agama, maka para malaikat akan menghamparkan sayapnya untuk dipijak dan jalan menuju surga akan dimudahkan. Zikrullah bermakna mengingat Allah. Di antara beberapa keutamaan zikir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Kedua, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ketiga, orang yang senantiasa berzikir akan masuk surga sambil tersenyum. Keempat, surga memiliki 8 pintu.
Salah satunya khusus untuk orang yang berzikir. Agar mendapatkan hakikat zikir, hendaknya kita mengistiqomahkan, membiasakan diri dengan melaksanakan zikir setelah sholat subuh dan setelah sholat asar secara istiqamah, dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar minimal 100 kali. Yang kedua, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad 100 kali. Astagfirullahaladzim 100 kali. Keempat, sifat ikramul muslimin. Ikramul muslimin artinya memuliakan sesama orang Islam, karena mereka memiliki kalimat thayyibah di dalam hati mereka. Di antara keutamaan ikramul muslimin adalah barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah SWT akan menolongnya. Kedua, apabila seseorang menyingkirkan duri dari jalan, maka pahalanya sama dengan satu sedekah.